menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar bersama Siti Marfuah SPD TK Mekar Indah Kuripan Karangawen Demak. Panduan pembelajaran. Apa yang kita bahas? Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik kebutuhan murid, akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ibu dan bapak guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai agar dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa sih peran saya sebagai guru? Peran guru sebagai guru adalah mengantarkan peserta didik menuju mimpi dan cita-cita yang diinginkan. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, menyenangkan yang mengakomodasi konsep merdeka belajar. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Saya ingin menjadi guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Guru harus mampu mewujudkan dan mengembangkan 3 aspek dalam diri anak, yaitu daya cipta kognitif, daya rasa efektif, daya karsa konatif. 3 aspek tersebut dapat memberikan pendidikan menyeluruh untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Pendidikan selama 1 abad mewariskan nilai dari budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Menjadi manusia secara utuh, manusia memiliki 2 kebutuhan, yaitu manusia itu memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dibutuhkan peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid untuk mencapai selamat dan bahagia. Sudahkah kita melakukannya? Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan Yaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan suatu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Pendidikan seyogyanya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid.
Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat keadaan terdiri dari dua, yaitu kodrat alam, merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Yang kedua, kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan nisi dan irama. Asas trikon. Asas trikon itu dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak yang tidak hanya dibentuk sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak itu merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori tabula rasa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Kalau teori negatif yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia mewujudkan fungsi pendidikan di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dan kehidupannya untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Sistem Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Merdeka Belajar abad 21 itu kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, membimbing murid memperbaiki bangsa. Profil pelajar Pancasila. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Setelah kita mengikuti kegiatan pada platform Merdeka Mengajar, bahwa pengembangan diri, pelatihan mandiri, topik Merdeka Belajar, ternyata kita banyak mempelajari dan memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan berusaha menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid.
Thank you for watching. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih.